Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi berikan remisi Natal untuk 93 warga binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 25 Desember 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pastikan misa malam Natal terlaksana dengan kondusif. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda Jambi melakukan peninjauan ke sejumlah gereja yang ada di kota Jambi. Memastikan pelaksanaan misa malam Natal bagi umat Kristen dapat terlaksana dengan kondusif. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda Provinsi Jambi melakukan peninjauan ke sejumlah gereja di kota Jambi. Peninjauannya dilakukan di tengah derasnya hujan pada Minggu malam tanggal 24 Desember. Diawali dari Gereja HKBP Kota Baru, kemudian dilanjutkan ke Gereja Gregorius Agung di Pal 10. Gubernur mengungkapkan, berdasarkan peninjauannya dilakukan, pelaksanaan misa malam Natal tahun 2023 berjalan aman dan lancar tanpa gangguan Kamtibmas. Umat Kristen dapat melaksanakan rangkaian ibadah misa Natal dengan khusyuk dan nyaman bersama keluarga. Pemerintah bersama TNI Polri dan pihak terkait lainnya akan berupaya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Langkah-langkah tersebut disusun untuk menjamin pelaksanaan Natal hingga perayaan Tahun Baru 2024 di Provinsi Jambi dapat berlangsung damai. Randy Harta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sarolangun melaksanakan patroli gabungan ke semua rumah ibadah umat Kristen guna menciptakan rasa aman saat merayakan malam misa Natal tahun 2023. Jajaran Polres Sarolangun bersama Kodim 0420 Sarko dan pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan pemantauan dan patroli ke sejumlah gereja dan rumah ibadah tempat pelaksanaan ibadah misa umat Kristiani di wilayah Kabupaten Sarolangun. Pemantauan keamanan ibadah misa Natal dilakukan tim gabungan yang dikoordinasikan untuk melakukan patroli di 40 titik gereja yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sarolangun, seperti Gereja Batak Kristen Protestan dan Gereja Santo Paulus Katolik di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman mengatakan, kegiatan patroli merupakan salah satu pola pengamanan preventif agar pelaksanaan malam misa Natal dalam keadaan aman, lancar, tertib, dan kondusif. Kapolres menjelaskan, selain melakukan patroli, sejumlah personel gabungan juga disiagakan di semua rumah ibadah dan gereja, dibantu patroli secara mobile oleh personel bersenjata lengkap. Untuk wilayah Sarolangun masih aman Tegal, aman terkendali. Untuk gereja melaksanakan misa, kita pastikan malam ini aman terkendali. Selain itu, ratusan personel kepolisian dibantu personel TNI dan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan disiagakan dalam perayaan malam misa Natal di semua rumah ibadah dan gereja di Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan ibadah Natal di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo berlangsung aman dan tertib. Para jamaah yang hadir khusyuk melaksanakan ibadah Natal. Pelaksanaan misa Natal Gereja HKBP Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo pada 25 Desember 2023 berlangsung dengan hikmat. Umat Kristiani yang hadir melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Seorang jamaat yang juga pengurus HKBP Sungai Bengkal, Halip Tersitorus mengharapkan semoga ibadah Natal pada tahun 2023 ini dapat terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan menjadi lebih baik, terlebih kepada diri pribadi maupun umat Kristiani lainnya. Harapan kita di hari Natal untuk kedepannya ya kita bisa mengadakan Natal ini ya dengan
aman gitu, nggak ada hambatan apapun. Perayaan Natal sampai saat ini masih dalam keadaan aman dan kondusif. Mungkin ada berapa personil yang kita tempatkan Pak Kapolsek? Untuk personel kami melibatkan kurang lebih 15 personel dibantu oleh TNI, Satpol PP dan juga ada Dinas Perhubungan. Sementara itu, agar pelaksanaan Natal tahun 2023 berlangsung aman dan lancar, gabungan anggota TNI Polri, Pol PP, Dishub disiagakan di HKBP Sungai Bengkal. Kapolsek Sungai Bengkal, Ibtu Winarno menyampaikan, sejauh ini untuk pelaksanaan Natal di Kecamatan Tebo Ilir yang terbagi dalam 2 gereja berlangsung aman dan lancar. Para personil di masing-masing gereja sudah disiagakan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puncak arus mudik kendaraan yang melintasi jalan lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Sarolangun terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember 2023 kemarin. Hal ini didominasi kendaraan pribadi dan travel. Puncak arus mudik kendaraan pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru dari Pulau Jawa menuju sejumlah provinsi yang melewati jalan lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Sarolangun terjadi tanggal 22 hingga 24 Desember 2023. Kapolres Sarolangun, AKBP Imam Rahman mengatakan, untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik, pihaknya telah mendirikan 4 titik pos, terdiri dari 2 titik pos pelayanan, 1 titik pos pengamanan, dan 1 pos pengamanan Kementerian Perhubungan yang berada di Terminal Bus Seribulan Sarolangun. Kapolres menjelaskan, puncak arus mudik kendaraan Natal dan libur Tahun Baru berjalan aman dan lancar, baik yang melintas di siang maupun malam hari. Sementara operasional angkutan batubara yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun dipastikan sudah dihentikan di Mulut Tambang sejak tanggal 21 Desember. Untuk arus lalu lintas, tanggal 23 sama 24 puncaknya udah mulai tadi malam. Untuk sementara batubara sudah mulai tanggal 21 udah kami hentikan dari Mulut Tambang. Jajaran Polres Sarolangun mengimbau pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan berkendara dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat 3, Simpang Rimbo, Kota Jambi mulai padat. Kepadatan tersebut terjadi sejak malam tadi yang dipadati oleh ribuan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Arus lalu lintas di Jalan Lingkar Barat 3, Kenali Besar, tepatnya di Simpang Rimbo, Kota Jambi mulai padat kendaraan. Hal itu disebabkan jalan di kawasan tersebut merupakan jalan penghubung antar provinsi. Satuan Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Rahmat, mengatakan kepadatan arus lalu lintas terjadi sejak malam Natal tadi. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintasi kawasan tersebut. Dari catatan sementara kurang lebih 4.000 kendaraan roda 2 yang melintas selama 24 jam. Kemudian 30 unit bus dan 3.000 mobil pribadi dan beberapa kendaraan lainnya. Rahmat memastikan meski terjadi kepadatan volume kendaraan, arus lalu lintas tetap berjalan normal. Tidak ada kemacetan yang terjadi selama Natal ini. Untuk kendaraan khusus untuk akap yang lalu lalang di depan terminal alam, di depan posko, itu lebih kurang sekitar 30-an untuk akap. 30 unit kalau hasil survei selama 24 jam. Karena itu perhitungan kami, kalau kendaraan akap, sebagian mereka ada yang nggak masuk, Pak, karena posisinya mungkin ngisi minyak. Ada yang ke bengkel, ada kecucian. Tapi kalau untuk menyesuaikan dengan jumlah kendaraan dalam keberangkatan, kami petugas juga melaksanakan ramcek, Pak. Jadi setiap keberangkatan mobil diwajibkan masuk ke terminal, anggota melaksanakan ramcek juga dilaporkan ke pusat. Diperkirakan kondisi arus lalu lintas masih akan terus meningkat hingga Tahun Baru nanti. Pihaknya juga akan terus mendata jumlah kendaraan yang keluar dan masuk Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, meski diguyur hujan deras, namun arus lalu lintas pada puncak malam Natal di ruas jalan lintas Sumatera ramai lancar. Kepala Pos Pelayanan Jaluko, Ibda Apardin, menyatakan tidak ada kejadian menonjol pada malam perayaan Natal.
Arus lalu lintas pada malam Natal di Jalan Lintas Sumatera Jambi Muara Bulian terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi asal luar Provinsi Jambi yang melintasi Jalan Lintas Sumatera mulai meningkat tepatnya di Desa Mendaluh, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muara Jambi. Petugas mengatur di jalur yang biasanya padat dilintasi pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Tidak hanya kendaraan keluarga, truk pengangkut logistik juga masih terpantau ramai melintasi pada puncak malam Natal Minggu malam. Diprediksi peningkatan mobilitas kendaraan di ruas jalan lalu lintas Sumatera terjadi pada 3 hari menjelang pergantian tahun atau tanggal 29 Desember 2023. Kalau untuk peningkatan selama pos berdiri, alhamdulillah mulai meningkat sedikit kan. Ya. Tapi kalau untuk peningkatan lebih mungkin 3 ya. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati dan tertib berlalu lintas. Pasalnya arus mudik Natal dan Tahun Baru berada pada musim hujan yang membuat kondisi jalan dalam keadaan licin. Pengendara juga diminta untuk beristirahat apabila dalam kondisi mengantuk atau kelelahan di pos yang telah disiagakan oleh Forkopimda setempat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, puncak arus mudik pada saat libur Nataru yang terpantau di kota Jambi ramai lancar, khususnya di kawasan Lingkar Barat. Ruas jalan tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus. Puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di Jalan Lintas Sumatera Jambi hingga kini terpantau ramai dan lancar. Khususnya di kawasan Jalan Lingkar Barat Kota Jambi yang menghubungkan tujuan Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Banyak pemudik melewati arus ini, baik bus maupun kendaraan pribadi. Guna memperlancar arus mudik, tim gabungan yang berada di pos pengamanan penerangan, yakni TNI, Polri, dan Pramuka, siaga berjaga 24 jam untuk memantau arus mudik. Kapospam Penerangan, Ibda Aswar menjelaskan, sejak berdirinya Pospam pada tanggal 22 Desember, hingga kini pihaknya terus memantau arus lalu lintas. Khususnya di kawasan ini, arus lalu lintas aman dan kondusif. Pihaknya juga melakukan patroli pada saat perayaan Natal. Pengamanan ini dilakukan hingga arus balik tanggal 2 Januari 2024. Pada pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, sebanyak 1.539 personel gabungan dikerahkan yang bersiaga di 14 pos pelayanan dan 29 pos pengamanan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada perayaan Natal dan Tahun Baru, sebanyak 3 pos pelayanan dan 1 pos pengamanan didirikan di titik ruas jalan protokol di Kabupaten Batanghari. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Nataru. Polres Batanghari telah menyiagakan pos pelayanan serta pos pengamanan di titik ruas jalan lintas Sumatera. Sedikitnya ada 3 pos pelayanan yang telah didirikan, yakni di Simpang Peti Muara Bulian, SPBU Kecamatan Bajubang, dan Simpang Bulian Business Center Muara Bulian. Sedangkan untuk pos pengamanan ditempatkan di kawasan gereja yang ada di Kecamatan Muara Tembesi. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, di setiap pos disiagakan personil gabungan dari kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP maupun Dinas Perhubungan. Tujuan pos tersebut untuk memastikan arus lalu lintas berjalan lancar serta terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung. Antisipasi kegiatan Nataru ini kita melaksanakan operasi lilin. Untuk operasi lilin selama 12 hari dari tanggal 23 sampai tanggal 2 Januari. Nah, untuk pendirian pos PAM kita mendirikan 3 pos pelayanan, 1 pos PAM. Untuk pelayanan itu di Simpang Tembesi, SPBU Bajubang, sama di Tembesi. Sementara itu, jajaran Polres juga telah menyiagakan 136 personel yang tidak hanya bersiaga di pos pelayanan maupun pengamanan, namun juga akan melakukan patroli dan penjagaan di objek vital perayaan Natal bagi umat Kristiani. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, lakukan sortir dan pelipatan surat suara. KPU Batanghari temukan puluhan surat suara rusak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. 93 orang warga binaan di lapas dan rutan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi Natal. 2 diantaranya merupakan warga binaan kasus korupsi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memberikan remisi khusus Hari Raya Natal 2023 di Aula Lapas Kelas 2A Jambi pada Senin pagi. Remisi yang diberikan bagi umat Kristiani ini merupakan hak warga binaan yang telah berperilaku baik dan telah memenuhi persyaratan khusus. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, M. Adnan mengatakan, dalam rangka memperingati Natal tahun 2023, sebanyak 93 warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Natal di lapas dan rutan Jambi. Dari 93 data tersebut, 33 diantaranya merupakan warga binaan di lapas kelas 2A Jambi, yang terdiri dari 2 warga binaan perkara korupsi, 10 warga binaan narkotika, dan 21 orang pidana umum. Sementara itu, pada pemberian remisi Natal tahun ini, para warga binaan mendapatkan pengurangan masa tahanan bervariasi, dengan paling banyak 2 bulan dan terendah 15 hari. Semoga dengan perayaan Natal ini tentu saja diharapkan menjadi motivasi atau menjadi evaluasi diri bagi kawan-kawan untuk berbuat lebih baik. Diharapkan dengan diberikannya remisi ini dapat memicu warga binaan untuk terus berperilaku baik dan tidak kembali melakukan aksi kriminalitas di kemudian hari. Asyhar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pada libur Natal dan Tahun Baru, wisata di Kota Jambi mulai dipadati pengunjung yang berasal dari luar daerah. Salah satunya wisata keluarga di Kampung Rajo. Pada libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah wisata di Kota Jambi mulai dipadati pengunjung. Salah satunya wisata Kampung Rajo yang berada di kawasan Lingkar Barat, Kecamatan Bagan Pete. Para pengunjung tidak hanya dari Kota Jambi, namun juga dari luar daerah seperti Batanghari dan Muaro Jambi. Para pengunjung tampak menikmati wahana yang disediakan, seperti kicir-kicir, kereta api, sepeda air, hingga outbound. Salah seorang pengunjung mengatakan, momen libur Natal dan Tahun Baru ini memang dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga setelah sebelumnya belajar dan bekerja. Sementara itu, Eko Saputra, manajer marketing Kampung Rajo, menjelaskan, saat ini hingga seminggu ke depan diprediksi pengunjung akan selalu ramai. Pihaknya juga akan meningkatkan keamanan serta ketertiban bagi para pengunjung. Selain itu, Kampung Rajo juga menawarkan adanya promo-promo saat libur Nataru. Untuk Kampung Raja saat ini, objek wisata yang berada di Jambi ini bisa kita katakan yang paling ramai ya sekarang, karena pengunjungnya per hari itu bisa mencapai angka di 500 orang lebih. Di puncaknya bisa mencapai angka 1.000 orang. Dengan luas wilayah yang kita punya itu bisa sampai 8 hektar. Nah, itu cukup memadai untuk jumlah orang pengunjung yang datang. Pihak Kampung Rajo juga mengimbau meski keamanan dan ketertiban akan ditingkatkan, para pengunjung juga harus tetap waspada dan dapat menjaga barang bawaannya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, terbawa arus saat mencari plat besi di aliran Sungai Batanghari. Seorang pria warga Arab Melayu tenggelam di Sungai Batanghari. Tim SAR gabungan melakukan pencarian korban tenggelam di aliran Sungai Batanghari, Kecamatan Niaso, Kabupaten Muaro Jambi pada Senin siang. Korban yang diketahui bernama Jupiter, berusia 30 tahun, warga Arab Melayu ini dinyatakan tenggelam pada Minggu sore kemarin. Humas SAR Jambi, Lutfi, mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari petugas kepolisian, tim SAR langsung melakukan pencarian korban di lokasi kejadian. Korban tenggelam saat mencari plat besi di dalam Sungai Batanghari, namun naas saat melakukan pencarian, korban terbawa arus hingga dinyatakan tenggelam. Jadi kita mendapatkan informasi tersebut pada sekitar pukul 7 malam, selanjutnya tim SAR gabungan langsung bergerak menuju lokasi. Korban saat itu mencari plat besi itu sendirian atau dengan rekan? Ya, jadi kita mendapatkan informasi bahwa korban mencari plat besi itu bersama dengan rekan-rekannya. Jadi
kita terima informasi tersebut dan pada pagi hari ini tim SAR gabungan dari Basarnas, dari TNI, polisi dan juga dari Damkar beserta masyarakat serta nelayan melakukan pencarian. Saat ini proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Selain melaksanakan penyelaman di lokasi kejadian, tim SAR turut melakukan penyisiran di aliran Sungai Batanghari. Asyhar Tafari Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. KPU Bungo tengah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilpres untuk pemilu 2024. Sebanyak 66 orang petugas dikerahkan dan diawasi pihak keamanan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Pada pelipatan surat suara tersebut, pihak KPU Bungo melibatkan 66 orang petugas pekerja pelipatan surat suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Armidis, mengatakan, surat suara yang akan dilipat sebanyak 266.187 lembar surat suara Pilpres. Para petugas harus benar-benar teliti saat melakukan pekerjaannya. Nantinya surat suara yang rusak akan diinventarisir jumlahnya untuk dilaporkan ke KPU Provinsi agar dapat dilakukan penggantian. Mulai untuk melakukan sortir dan pelipatan khususnya untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Memang ada beberapa yang kita temukan dalam kondisi mungkin tidak bisa kita pakai untuk pelaksanaan pemilu itu. Tetapi untuk jumlahnya kita bisa menentukan karena memang masih dalam proses sortir dan pelipatan. Soalnya setelah selesai nanti kita akan sampaikan berapa surat suara yang masuk dalam kategori tidak bisa kita pakai. Hingga saat ini pihak KPU belum menemukan adanya surat suara yang rusak karena masih dalam proses pelipatan. Selain itu, setiap petugas pelipatan surat suara juga diwajibkan untuk membawa identitas dan KTP sesuai dengan ID card yang telah diberikan. Petugas pelipatan surat suara harus memenuhi standar operasional prosedur, yakni berlaku sopan, serta dilarang merokok dan makan minum saat proses pelipatan surat suara berlangsung. Begitu juga saat meninggalkan tempat, harus diperiksa petugas kepolisian yang bertugas mengawasi jalannya proses pelipatan surat suara. Mukriandi, Tafari Jambi melaporkan. Sementara itu, KPU Kabupaten Batanghari juga telah menyelesaikan sortir dan pelipatan surat suara Pilpres. Terdapat puluhan surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan. KPU Kabupaten Batanghari saat ini telah menyelesaikan proses pelipatan serta sortir surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak butuh waktu lama, pelaksanaan pelipatan hanya berjalan 2 hari, yakni pada tanggal 20 sampai 21 Desember di Aula Kantor KPU Batanghari. Dari hasil sortir yang dilakukan, pihak penyelenggara mendapatkan sedikitnya 31 lembar surat suara yang rusak dan tidak dapat dipergunakan. Tidak hanya itu, dari hasil perhitungan ulang surat suara yang diterima, KPU juga mengalami kekurangan pengiriman sebanyak 120 lembar, dari jumlah yang seharusnya diterima 227.052 lembar. Ketua KPU Batanghari, Ahmad Halim, mengatakan, dengan adanya temuan hasil sortir surat suara ini, terjadi kekurangan kebutuhan surat suara total mencapai 151 lembar. Kekurangan itu pun telah disampaikan KPU lewat aplikasi Sistem Informasi Logistik. Selama pelaksanaan pelipatan dan sortir surat suara, pihak KPU melibatkan warga sekitar untuk mempercepat penyelesaian bagian dari logistik tersebut. Ade Juniawan, Tafari Jambi melaporkan. Saudara, hadiri Kendurisko Desa Jujun, anggota DPRD RI Elviana mengajak masyarakat lestarikan budaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial sesaat lagi. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Elviana menghadiri acara Kenduri Sudah Tuai atau Kendurisko Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Elviana mendukung kegiatan Kendurisko dan mengajak masyarakat untuk melestarikan adat istiadat serta budaya Kerinci. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Elviana menghadiri acara Kendurisko atau Kenduri Padi Sudah Tuai di Desa Kotobaru Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Kendurisko atau Kenduri Padi Sudah Tuai merupakan warisan budaya leluhur di Kabupaten Kerinci yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berlimpahnya hasil panen masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia Elviana mengatakan sangat mengapresiasi terselenggaranya Kendurisko atau Kenduri Padi Sudah Tuai di Desa Kotobaru Jujun, yang juga merupakan bagian dari warisan budaya leluhur dan harus terus dijaga serta dilestarikan, karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, serta menjadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Kerinci. Padi Sudah Tuai, tepatnya di Desa Kotobaru, yaitu satu dari 5 negari yang 5 desa tergabung dalam negari Jujun. Jadi acaranya antara sakral dan penampilan budaya-budaya modern. Jadi bagi saya ini bukan hanya sebatas acara adat ya. Nilai pariwisatanya saya lihat ini juga luar biasa. Masyarakat tumpah ruah dan kita bisa menyaksikan kesenian aslinya negeri Jujun. Selamat kepada negeri Jujun. Semoga dengan adanya adat itu tetap dipertahankan. Itu membuat masyarakat semakin kompak, apalagi menghadapi pemilu 2024 ya. Dan negeri ini menjadi semakin makmur karena negerinya berada di pinggir Danau Kerinci. Pada acara Kendurisko di negeri Jujun juga ditampilkan berbagai kesenian tradisional seperti tari skapur sirih, tari ranggo, dan tarian massal yang dibawakan oleh anak jantan anak betino negeri Jujun. Ilwan Tafri Jambi melaporkan. DPRD Kabupaten Merangin menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Merangin ke-74. Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Herman Effendi serta dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin menggelar rapat paripurna istimewa Hari Ulang Tahun Kabupaten Merangin ke-74. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Merangin Herman Effendi serta dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris dan penjabat Bupati Merangin Mukti Sain. Fendi memaparkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama kurun waktu 2023. DPRD telah mengesahkan 9 ranperda menjadi peraturan daerah. Terdiri dari 4 perda dari pemerintah dan 5 inisiatif DPRD. Fendi berharap hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif tetap terjalin, bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara PJ Bupati Merangin Mukti mengatakan, kemajuan Kabupaten Merangin terkini sudah jauh berbeda. Sejak kepemimpinan Bupati Merangin pertama Muhammad Kamil, periode 1949-1969 sudah banyak kemajuan di berbagai bidang. Di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, serta tingkat pelayanan publik terhadap masyarakat. Mukti mengungkapkan, serangkaian pembangunan yang dilaksanakan didukung berkat kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Salah satu diantaranya, Taman Bumi Geopark Merangin Jambi, yang telah meraih peringkat pertama dunia untuk kategori Best Practice Award 2023 dalam anugerah UNESCO Global Geopark UGG di Maroko. Tentu harapan kami ke depan ya pada kita semua, terutama masyarakat Merangin, mari bersama-sama ya kita kompak selalu ya, bersatu membangun Merangin ini supaya masyarakatnya aman, sejahtera ya dan tidak ketinggalan dari kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap momen ulang tahun ini dimaknai dengan berbanyak syukur kepada Tuhan atas anugerah negeri kaya yang memiliki potensi luar biasa serta masyarakat beriman dan bertakwa, serta sebagai sarana introspeksi diri dan evaluasi atas kinerja selama ini, serta sudah sejauh mana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur berpesan agar semua pihak menciptakan situasi yang kondusif agar pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
memaknai ajang demokrasi untuk merawat persatuan, kekeluargaan, dan silaturahmi. Itu kita juga lihat sejauh mana kita sudah bersinergi bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama dengan semua stakeholder yang ada itu. Kenapa? Karena Merangin dibangun dengan bersama. Klien juga kita besarkan tadi agar menghadapi politik 2024, daerah harus kondusif, aman, nyaman. Pemilu yang berlangsung ke depan tidak ada yang merusak daripada tatanan kehidupan kita tentunya. Rapat paripurna HUT pemerintah Kabupaten Merangin tidak hanya dihadiri pejabat daerah yang berada di Provinsi Jambi saja, namun juga dihadiri Sekda Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Ramadan Jarbita Gaza, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Serikat Media Siber Indonesia SMSI Tanjab Barat resmi dikukuhkan. SMSI Tanjab Barat dinakodai Iqbal Mardiansyah, pemilik media online Lingkar Jambi. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua SMSI Provinsi Jambi Muhtadi Putra Nusa dan dihadiri oleh Bupati Tanjab Barat Ustadz Anwar Sadat. Pengukuhan Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Tanjung Jabung Barat masa bakti periode 2023-2025 dihadiri oleh Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat dan Kepala OPD serta unsur Forkopimda. Pengukuhan pengurus SMSI periode 2023-2025 dipimpin Ketua SMSI Provinsi Jambi Muhtadi Putra Nusa. Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat sangat mengapresiasi terbentuknya SMSI Tanjung Jabung Barat. Di organisasi ini, Bupati masuk dalam kepengurusan sebagai Dewan Penasihat. Media menjadi pilar utama dalam mencerdaskan bangsa. Tanpa media, suatu daerah tidak dapat diketahui capaian pembangunannya. Mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Media juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju Tanjung Jabung Barat berkah. Bisa memberikan pencerahan-pencerahan, alternatif solusi setiap persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kemudian juga check and balances cukup penting sehingga menjaga keseimbangan antara informasi dan program yang kita laksanakan. Ketua SMSI Jambi Muhtadi Putra Nusa menyampaikan, sesuai tema Pers Profesional Daerah Maju, maka kepada pengurus SMSI Tanjung Jabung Barat yang telah dikukuhkan untuk mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah, profesional dalam bekerja, salah satunya dapat memberikan berita penyajian secara positif. SMSI Tanjung Jabung Barat diharapkan lebih maju dari kabupaten lain. Selain itu, pemerintah daerah jangan alergi dikritik. Setidaknya akan menjadi bahan evaluasi, terutama bagi pemerintah daerah terkhusus Bupati Tanjung Jabung Barat. Hari ini telah dikukuhnya pengurus SMSI Tanjung Jabung Barat. Kita harapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam hal-hal membuat berita positif. Tidak hanya itu, kita yakin dengan di situ ada nama Pak Bupati sebagai penasihat. Saya yakin SMI Tanjung Jabung Barat lebih maju dari yang lainnya. Sementara Ketua SMSI Tanjung Jabung Barat Iqbal Mardiansyah menyampaikan, sebagai pengurus kabupaten mengucapkan terima kasih kepada Ketua SMSI Provinsi Jambi dan Dewan Penasihat Tanjung Jabung Barat. Di sela-sela kesibukannya, namun dapat menyempatkan hadir dalam pengukuhan pengurus SMSI Tanjung Jabung Barat periode 2023-2025 sesuai tema Pers Profesional Daerah Maju. Dengan adanya SMSI di kabupaten ini bisa meningkatkan kejahteraan media, khususnya media lokal dan wartawan lokal di sini karena SMSI hadir untuk media dan wartawan lokal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. SMSI Tanjung Jabung Barat juga bertekad dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terkhusus media lokal, karena dari jumlah 18 orang pengurus inti, sebagian besar berasal dari media lokal yang ada di Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan umat muslim dari berbagai daerah, baik dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun dari luar Provinsi Jambi, menghadiri peringatan Haul Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab Muassis Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat.
Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Haji Anwar Sadat mengatakan, peringatan Haul Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab merupakan agenda rutin untuk mengingatkan kembali wujud kecintaan terhadap para syekh sebagai sosok yang telah banyak berjasa dalam pembangunan dan menyebarkan syiar Islam. Haul juga sebagai momentum untuk mempertebal keimanan dan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan selama hidup. Juga untuk mempererat silaturahmi umat Islam terlebih kepada generasi muda. Alhamdulillah pada hari ini tepatnya 13 tahun meninggalnya orang tua kami, ayahanda kita, Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, yang hari ini sejak semalam, malam tadi sudah diadakan kegiatan-kegiatan terutama pembacaan Yasin, tahlil dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh para santri, santriwati, Pondok Al-Baqiyatus Shalihat serta para alumni yang sudah selesai dan mereka datang ke pondok kembali. Gus Melvin atau Kiai Haji Melvin Zainul Asyikin, pengasuh Pondok Pesantren Mahrusyah Lirboyo Kediri mengaku takjub dengan tingginya apresiasi masyarakat, khususnya generasi muda di bumi Serengkudayung serentak ketujuan, dalam memaknai betapa pentingnya menghargai apa yang sudah dilakukan para ulama dalam menyebarkan dan menegakkan syiar Islam. Ini acara yang luar biasa, Hall Riau yang ke-13. Harapan kami para pemuda-pemuda ini bisa mengikuti acara hallnya beliau agar bisa menteladani, agar bisa mengikuti bagaimana ahwal tingkah laku beliau yang itu mencerminkan satu akhlakul karimah. Pimpinan Kafilah Zikrullah Singapura, Ustadz Omar Maulana Abdul Qadir juga mengaku takjub dengan pelaksanaan haul ini. Sebagai orang yang pernah menimba ilmu kepada almarhum Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, dirinya dapat mengingat kembali telah diajarkan kepadanya beberapa puluh tahun lalu untuk selalu berbuat yang terbaik dalam penegakan syiar Islam. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami di sini Allah tambahkan segala rahmat dan barakah dan maghfirah kepada kita semua insya-Allah, dan apa yang telah kita lakukan atau kita amalkan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan sama-sama mendapat keridhaan Allah. Kecintaan masyarakat terhadap wali Allah di bumi Serengkudayung serentak ketujuan sangat dalam. Terbukti, setiap peringatan haul, masyarakat yang hadir tidak hanya jamaah lokal dan Provinsi Jambi, namun juga masyarakat ataupun jamaah dari luar Provinsi Jambi, seperti Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan, bahkan dari negeri jiran Malaysia. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengagendakan kegiatan haul untuk menjadi agenda tahunan wisata religi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Percepat penurunan stunting, Pemkab Batanghari lakukan sinergitas bersama tim penggerak PKK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, upaya penanganan stunting di Kabupaten Batanghari terus digalakan pemerintah daerah. Pemkab juga menggandeng berbagai pihak untuk turut serta menekan angka stunting hingga 14% pada 2024. Persoalan stunting saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Batanghari. Meski hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI menetapkan stunting di Batanghari masih di angka 26%. Namun Pemkab tetap mengklaim data tersebut tidak relevan dengan fakta di lapangan. Upaya penanganan stunting di Batanghari sudah berjalan cukup maksimal. Mulai dari sosialisasi sampai pemberian bantuan makanan bergizi bagi ibu hamil maupun anak-anak. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, berbagai upaya lainnya juga dilakukan pemerintah dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari swasta serta tim penggerak PKK. Lewat program pemberdayaan ekonomi keluarga peduli stunting, pemerintah telah melakukan aksi nyata dengan menyalurkan sejumlah bahan pangan berupa beras dan telur kepada kepala keluarga yang terindikasi stunting. Kita melakukan gerakan baru untuk menuntaskan stunting ini. Karena dari pola yang ada, kita anggap ada program PKK, bagaimana anak-anak stunting yang berada di lingkungan pengurus PKK dan pejabat di Batanghari
dijadikan anak asuh, sehingga intervensinya akan sedikit lebih cepat ya. Tapi kita menginginkan dinas terkait untuk pendataannya dibalikkan lagi, karena kalau datanya tidak benar, kita tidak bisa untuk menelusuri penyebab stuntingnya, karena penyebabnya ini harus kita obati. Strategi yang dijalankan ini pun diharapkan mampu menyentuh sasaran sehingga di akhir tahun 2023 ini kasus stunting bisa turun di bawah 20% dan mampu memenuhi target pemerintah pusat dalam menekan stunting di bawah 14% pada tahun 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, target pemerintah Kabupaten Batanghari menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 harus dilakukan bersama semua pihak, termasuk tim penggerak PKK Kabupaten Batanghari. Dan untuk mengetahui bagaimana strategi TPPKK Batanghari menurunkan angka stunting, kami telah terhubung dengan reporter TVRI Hazet Akbar yang saat ini sedang berada di Muara Bulian. Halo, selamat sore Hazet Akbar. Baik, selamat sore Amzol dan juga saudara, dapat kami laporkan dari Kabupaten Batanghari. Memang stunting ini merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang menjadi program prioritas dan juga perhatian khusus pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Dan di Kabupaten Batanghari sendiri, pemerintah mengklaim pada tahun 2024 akan menargetkan angka stunting di bawah 20% atau di angka 14%. Walaupun memang berdasarkan survei status gizi Indonesia, wilayah Kabupaten Batanghari sendiri di angka 26%. Lantas bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari sendiri melalui TPPKK Kabupaten Batanghari? Saat ini kami telah bersama Ketua TPPKK Kabupaten Batanghari, Ibu Zulfa Fadil Arif. Selamat sore, Bu Zulfa. Selamat sore, Akbar. Baik, Bu, bagaimana langkah-langkah strategi yang dilakukan sejauh ini untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Batanghari? Karena sesuai dengan tupoksi kami, tim penggerak PKK Kabupaten Batanghari. Jadi kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, ya contohnya tim penggerak PKK Kabupaten Batanghari menjadi ayah bunda asuh bagi 36 anak stunting. Kemudian kita tularkan ke ketua tim penggerak PKK kecamatan, ke desa dan kelurahan. Dan alhamdulillah semua ikut terlibat dalam menjadi ayah dan bunda asuh. Kemudian juga kita meminta kepada ketua tim penggerak PKK desa kelurahan yang juga sebagai ketua TPPS agar proaktif dalam pencegahan dan penurunan stunting. Baik, kalau sejauh ini program atau bantuan yang sudah diberikan terkait dengan masyarakat kurang mampu seperti apa, Bu? Selama menjadi ayah bunda asuh, kami memberikan PMT, pemberian makanan tambahan, baik itu susu, biskuit, ada telur, dan juga memantau perkembangan anak-anak stunting kami melalui posyandu, sehingga kami bisa tahu keaktifan anak-anak asuh kami melalui orang tuanya, apakah benar-benar anaknya diajak ke posyandu, sehingga kami bisa intervensi lebih spesifik. Dan selanjutnya, Bu, apakah memang sejauh ini kesadaran masyarakat di Kabupaten Batanghari terkait pemenuhan gizi itu seperti apa, Bu, untuk pencegahan stunting ini sendiri? Alhamdulillah sebenarnya cukup bagus, cuma mungkin ada permasalahan masalah pendidikan dan juga status ekonomi yang itu akan jelas mempengaruhi kepada pola asuh terhadap anak. Tapi kita di PKK terkait dalam 10 program Pokja PKK, semua Pokja kami itu terlibat dari Pokja 1, 2, 3, 4 dalam menghayu-hayukan agar orang tua terkhusus memahami apa itu stunting. Sehingga insya Allah lah ke depannya target kita mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, terima kasih Bu Zulfa Fadil Arif atas waktu yang telah diberikan. Memang saudara dan pemirsa, terkait dengan stunting ini sendiri merupakan program yang tidak hanya keterlibatan dari pemerintah tetapi juga unsur masyarakat sebagai pusat perhatian. Dan juga hal ini dilakukan guna menghadapi bonus demografi 2045. Terima kasih, kami kembalikan ke studio. Hamzol. Baik, terima kasih Hazet Akbar melaporkan langsung dari Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Saudara, sebanyak 30% sekolah di Batanghari telah dilakukan perbaikan fisik bangunan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk target capaian sekolah tuntas yang dicanangkan oleh pemerintah. Canangkan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyelesaikan persoalan kelengkapan fasilitas sekolah, baik tingkat TK, SD, maupun SMP negeri.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengatakan, salah satu tahapan yang tengah dilakukan yakni memperbaiki sarana fisik bangunan sekolah, mulai dari bangunan ruang kelas, ruang guru, hingga sarana bangunan baru yang sama sekali belum dimiliki sekolah tersebut. Total dari 251 sekolah yang ada di Batanghari, sudah 30% mendapatkan perbaikan maupun bangunan baru. Bahkan di tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan dapat menambah 10% lagi penyelesaian perbaikan fisik sekolah. Alhamdulillah sudah 30%. Sekolah itu lebih kurang dari TK itu 251 sekolah. Jadi tahun ini berbeda. Kenapa itu? Tahun ini ada program sekolah tuntas. Jadi semua fasilitas sekolah itu dipenuhi. Yang pertama memberdayakan anggaran dari daerah dan pusat. Selain fisik bangunan, juga akan dilakukan peningkatan kompetensi guru serta memenuhi kelengkapan IT di sekolah sebagai syarat penunjang menuju sekolah tuntas. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Lolos dalam tahapan menuju Smart City, Pemkab Batanghari saat ini merancang master plan program tersebut. Target pelaksanaan Smart City dapat berjalan di tahun 2024 mendatang. Sebagai salah satu daerah yang lolos dalam tahapan pengembangan kota cerdas atau Smart City, Kabupaten Batanghari kini mulai merancang master plan untuk melihat potensi daerah dalam mencapai program tersebut. Keterlibatan dari semua sektor dan stakeholder pun perlu dilakukan dalam mendukung capaian Smart City. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Batanghari Amir Hamzah mengatakan, semua kecamatan di Kabupaten Batanghari akan terlibat di setiap pelaksanaan pengembangan Smart City dengan tetap menggunakan sistem pemerintah berbasis elektronik. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efisiensi serta memperbaiki pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Smart City menggali potensi bagaimana mendigitalkan, mendorong kemajuan daerah lewat digitalisasi. Dengan menyongsong kemajuan zaman. Semua sampai ke desa. Sampai ke desa. Ya. Salah satu nanti indikatornya kita akan coba peningkatan SPBE kita, sistem pemerintah berbasis elektronik untuk semua elemen. Pemerintah kabupaten pun menargetkan pada tahun 2024 mendatang, program Smart City ini sudah dapat berjalan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kiai Haji Melvin Zainul Asyikin, pengasuh Pondok Pesantren Mahrusiah Lirboyo Kediri, dan Ustadz Omar Maulana Abdul Qadir, pimpinan kafilah Zikrullah Singapura mengaku takjub dengan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberagaman suku, etnis, dan agama semua dapat menyatu tanpa adanya konflik. Meski memiliki keberagaman etnis suku, potret kerukunan umat beragama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat begitu tinggi. Hidup rukun dan harmonis tergambar di kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama saat event keagamaan tanpa memandang suku dan agama. Seluruh elemen masyarakat bahu-membahu ikut merayakan. Tingginya toleransi antar umat beragama di bumi Serengkudayung serentak ketujuan tergambar dengan adanya rumah ibadah beberapa agama yang berdampingan, seperti masjid, vihara, kelenteng, gereja, serta pondok pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Mahrusiah Lirboyo Kediri, Gus Melvin atau Kiai Haji Melvin Zainul Asyikin, dan pimpinan kafilah Zikrullah Singapura, Ustadz Omar Maulana Abdul Qadir mengaku bangga dengan tingginya toleransi antar umat beragama di daerah yang berada di pesisir laut pantai timur Provinsi Jambi ini. Tingginya toleransi antar umat beragama yang terjadi membuktikan terbangunnya kerukunan, yang membuat kedamaian dalam menjalankan keyakinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Banyak dengan adanya tempat-tempat peribadahan dari keyakinan yang lain, ini menunjukkan bahwasannya adanya saling menghargai, adanya saling menghormati untuk menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa ada gangguan dari agama yang lain, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang itu berbeda. Galak sadar dalam Islam, ya. Allah Ta'ala tidak suruh kita jadi orang yang zalim, walaupun ada orang kafir, orang Kristen, orang Hindu, baik apa, kita disuruh hablum minan nas, ya, dan hablum minallah.
kita disuruh baik-baik dengan orang-orang yang walaupun bukan Islam. Karena apa? Kita perlu menunjukkan sebagai orang Islam dan beriman perlu tunjukkan kepada mereka bahwa akhlak orang Islam itu sangatlah baik. Seperti junjungan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai praktik toleransi antarumat beragama di Tanjung Jabung Barat tumbuh secara alamiah atas kesadaran masyarakat untuk saling berbuat baik, merajut kehidupan yang harmonis, rukun, dan saling menghargai. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.